Bab 862. Mandalali yang teraniaya. Saat ini, wajah Mandalali menjadi pucat, tangannya gemetar. Menara penjara alam hilang. Dia tidak tahu kenapa bisa hilang, dia hanya tahu, jika dia tidak bisa mengeluarkan menara penjara alam saat ini, dia akan mati dengan tragis. Tidak hanya dia yang akan mati, bahkan juga akan melibatkan kota iblis. Tapi bagaimana menara penjara alam bisa hilang? Pikiran Mandalali penuh dengan pertanyaan. Saat ini, Suryali dari Akademi Dimensi Luas mengerutkan kening. Kenapa? Mandalali berkata dengan sungguh-sungguh, menara itu hilang. Hilang. Mendengar ini, semua orang di lapangan tercengang. Suryali juga sedikit terpana, lalu matanya sedikit menyipit, cahaya dingin berkedip. Apa kamu bercanda? Mandalali berkata dengan sungguh-sungguh, Tetua Li, harta karun itu benar-benar hilang. Lancang. Suryali tiba-tiba berteriak dengan marah, melambaikan lengan bajunya, kekuatan yang kuat menyapu. Boom. Mandalali mundur dalam sekejap. Di sisi lain, dalam kegelapan, mata Mile tertuju pada Suryali. Dia sedikit terkejut, kekuatan lelaki tua ini tidak biasa. Di kejauhan, Mandalali merasa sangat teraniaya. Dia tahu, dia dan kota iblis sedang dijebak. Siapa yang menjebak dirinya? Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba melihat ke arah Devian Jun dan yang lainnya di kejauhan. Kalian yang menjebak kota iblis aku. Devian Jun menatap Mandalali. Mandalali, kamu lanjutkan pertunjukanmu, kami akan menonton dengan tenang. Mandalali menatap Suryali, berkata, Tetua Li, ini pasti jebakan beberapa orang dari mereka terhadap kota iblis. Tolong Tetua Li bantu buktikan. Suryali memandang Mandalali, kamu minta murid kota iblis kamu untuk memberitahuku bahwa harta karun itu ada di tanganmu, dan barusan, saat aku bertanya, kamu siap memberikannya kepadaku, tapi sekarang, kamu memberitahuku bahwa mereka menjebakmu. Apakah kamu pikir aku tua idiot? Wajah Mandalali agak jelek. Mata Suryali sedikit menyipit. Mandalali, menurutku, kamu mencoba mencuri harta karun Akademi Dimensi Luasku. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir, jika tidak menyerahkannya, aku akan menghajarmu hari ini. Wajah Mandalali sangat jelek, saat ini dia teraniaya dan merasa sangat dirugikan. Melihat Mandalali tidak berbicara, Suryali tiba-tiba menghilang di tempat. Melihat pemandangan ini, Mandalali kaget. Dia berbalik dan berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia memasuki kota iblis, tetapi segera, kekuatan dahsyat itu langsung menjatuhkannya. Semua orang tercengang. Di dalam kota iblis, seorang lelaki tua keluar. Melihat orang itu datang, Mandalali terguncang terbang keluar, segera berkata, Leluhur, selamatkan aku. Leluhur. Orang tua di depannya adalah tokoh nomor 1 di kota iblis saat ini, Jonathan Li. Jonathan Li tidak melihat ke arah Mandalali, tetapi melihat ke arah Suryali yang tidak jauh dari sana. Saudara Li, kamu harusnya tahu, meskipun kamu memberi kami 100 keberanian, kami juga tidak berani mengambil benda ini secara pribadi. Jika kami ingin mengambil benda ini secara pribadi, maka kami tidak akan memberitahumu. Suryali berkata, kalau begitu, beri aku penjelasan. Jonathan Li mengangguk, tentu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Mandalali yang ada di sampingnya, jelaskan. Mandalali berkata dengan sungguh-sungguh, tadi masih ada di cincin penyimpananku, tetapi saat Tetua Li datang untuk mengambilnya, harta karun itu tiba-tiba hilang. Selain itu, Raska Jun mencibir, tiba-tiba hilang. Tidak bisakah kamu membuat alasan yang lebih baik? Mandalali berkata dengan sungguh-sungguh,
Sepertinya ada yang menjebak kota iblisku. Saat ini, Raska Jun menggelengkan kepalanya. Kurasa, kota iblis kamu yang memperlakukan kami semua sebagai orang bodoh. Setelah mengatakan itu, dia memandang Surya Li. Tetua Li, kita semua dapat bersaksi, harta karun itu ada di tangan Mandala Li ini. Menurutku, keluarga Li mereka ingin mengambil benda ini secara pribadi. Tetua Li, aku sarankan untuk langsung hancurkan kota iblis. Raska Jun. Mandala Li menatap Raska Jun, kamu begitu menginginkan kematian keluarga Liku, kenapa? Kematian keluarga Li, ada keuntungan untukmu. Raska Jun tertawa dan berkata, Mandala Li, apa yang kamu katakan kepada kami sebelumnya? Benda ilahi seperti itu, hanya orang yang memiliki kekuatan yang bisa mendapatkannya, lalu kamu mengambilnya dan melarikan diri. Sekarang, kamu memanggil Tetua Li Akademi Dimensi Luas dan memberitahunya bahwa menara itu hilang. Apakah kamu menghina kecerdasan kami? Mandala Li hendak berbicara. Saat ini, Surya Li tiba-tiba berkata, keluarga Li, aku tidak ingin berbicara omong kosong dengan kalian. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak menyerahkan harta karun itu, kota iblis akan hilang dari dunia hari ini. Jonathan Li memandang Mandala Li, apakah benda itu ada di tanganmu? Mandala Li menggelengkan kepalanya, benar-benar tidak ada di tanganku. Bicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera berkata, saat aku melarikan diri menggunakan jimat ruang hampa sebelumnya, ada orang membantu kami secara diam-diam, pasti orang yang membantu itu, benar, pasti pihak lawan yang sedang bermain trik. Hei! Jonathan Li menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bodoh. Benda ilahi seperti itu jatuh ke tanganmu dengan begitu mudah, walaupun kamu pikirnya dengan jari kakimu, kamu harusnya tahu, itu tidak normal. Mandala Li menundukkan kepalanya sedikit, aku yang bodoh. Jonathan Li menatap Surya Li, saudara Li, apakah masalah ini bisa diakhiri? Surya Li hendak berbicara. Saat ini, Jonathan Li tiba-tiba berkata, sebenarnya, saudara Li juga harusnya tahu, ada yang salah dengan masalah ini. Pertama, Mile menyerahkan benda ini dengan begitu mudah. Hal itu sendiri sudah tidak normal. Kedua, Kevin bisa dengan mudah membawa kembali benda ini juga tidak normal. Ketiga, kegilaan bukanlah hal yang bodoh. Jika dia benar-benar ingin mengambil benda ini secara pribadi, dia tidak akan mengutus orang untuk membawa saudara Li ke sini. Sejujurnya, tidak penting kota iblisku hidup atau mati, yang penting jika kita semua dijadikan senjata oleh orang lain untuk saling membunuh, maka orang yang sebenarnya di belakang layar pasti akan tertawa terbahak-bahak. Bicara tentang ini, dia mengepalkan tinjunya pada semua orang. Semuanya, di antara kita sedikit banyak ada keluhan sebelumnya, tetapi kejadian hari ini memang aneh. Tolong beri kesempatan kepada keluarga Li agar keluarga Li menyelidiki masalah ini dengan jelas. Tentu saja, selama penyelidikan, tidak ada seorang pun di keluarga Li aku yang akan meninggalkan kota iblis. Jika penyelidikan gagal, aku dan Mandala bersedia mengorbankan nyawa. Mendengar ini, semua orang diam. Meskipun semua orang ingin Mandala Li mati, tapi memang benar, semua orang tidak bodoh. Sekarang setelah tenang dan memikirkannya, masalah ini memang agak aneh. Harta karun 5 dimensi yang tidak dapat diperoleh Akademi Dimensi Luas yang sudah membayar harga tinggi, tetapi didapatkan dengan mudah oleh seorang murid kecil dari keluarga Li. Dan dibawa kembali dengan selamat. Apakah ini normal? Ini pasti tidak normal. Mungkinkah seseorang benar-benar diam-diam merencanakan semua ini? Surya Li juga diam. Dia tahu jelas seberapa banyak bayaran akademi untuk mendapatkan menara penjara alam, tetapi meskipun demikian, akademi belum dapat membawa kembali menara penjara alam.
Namun, Kevin Lee dari keluarga Lee mendapatkannya dengan mudah. Dalam perjalanan ke sini, dia merasa ada yang tidak beres. Tidak jauh dari situ, Mandala Lee tiba-tiba berkata, "Benar, ada yang aneh dalam hal ini." Bicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera berkata, "Mungkin saja Miley yang melakukannya. Selama penyelidikan kami, orang ini bijaksana, dia bukan orang yang tidak kompeten. Tidak mungkin dia menyerahkan benda ini dengan begitu mudah, dan dia ternyata menyerahkannya dengan begitu mudah, pasti ada trik dalam masalah ini. Aku rasa, orang di belakang layar kali ini adalah dia, mungkin, dia ada di sini. Miley ada di sini." Semua orang melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Pada saat ini, Floretta Lynn tiba-tiba berkata, "Jangan bicarakan ini dulu, Mandala Lee, kamu bilang benda itu tidak ada padamu, beranikah kamu membiarkan aku memeriksa tubuhmu?" Mandala Lee berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya." Floretta Lynn melihat ke arah Surya Lee melihat ke arah Mandala Lee. Matanya tertuju langsung pada cincin penyimpanan di tangan Mandala Lee. Dia juga menunjuk, cincin penyimpanan langsung meledak. Begitu cincin penyimpanan meledak, sebuah menara hitam kecil muncul langsung di depan semua orang. Melihat menara hitam kecil ini, semua orang di lapangan tercengang. Kemudian Mandala Lee sendiri benar-benar membatu. Masih ada. Wajah Mandala Lee penuh dengan ketidakpercayaan ini. Melihat menara hitam kecil ini, wajah Surya Lee langsung berubah menjadi seram. "Bagus, Mandala Lee, beraninya kamu mempermainkan aku. Mati." Suara itu jatuh, dia langsung bergegas. Melihat serangan tiba-tiba Surya Lee, wajah Mandala Lee sesaat berubah. Dia sama sekali bukan lawan Surya Lee. Dia berbalik dan berlari ke arah Jonathan Lee. "Leluhur, tolong aku." Saat ini, Jonathan Lee tiba-tiba menghilang. Menyerang. Namun bukannya mengenai Surya Lee, dia malah menyerang Mandala Lee. Dia sangat cepat. Sebelum Mandala Lee sempat bereaksi, kepalanya langsung hancur. Begitu jiwa Mandala Lee muncul, Jonathan Lee melambaikan tangan kanannya, dan nyala api langsung menenggelamkan jiwanya. Ah! Di dalam kobaran api, jeritan melengking Mandala Lee terus terdengar. Segera, benar-benar hilang. Di lapangan, semua orang melihat Jonathan Lee yang membawa menara penjara alam ke Surya Lee. "Tetua Lee, benda ini milik Akademi Dimensi Luas, sekarang sudah kembali kepada pemilik aslinya." Surya Lee melirik Jonathan Lee, dia menyimpan menara penjara alam, dan berbalik untuk pergi. Melihat kepergian Surya Lee, Devian Jun dan yang lainnya terdiam. Mereka tahu Surya Lee melepaskan kota iblis. Harus dikatakan, Jonathan Lee ini sangat pintar. Jika dia tidak membunuh Mandala Lee ini, seluruh kota iblis akan berada dalam bahaya. Dan dia sendiri yang membunuh Mandala Lee, ini bisa dibilang menenangkan kemarahan Surya Lee. Jonathan Lee melirik ke arah Devian Jun dan yang lainnya. Semuanya, benda ini sudah berada di tangan Akademi Dimensi Luas, jika mau, cari mereka. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di lapangan, setelah hening sejenak, Devian Jun dan yang lainnya pergi ke Akademi Dimensi Luas. Tentu saja mereka tidak berani pergi. Akademi Dimensi Luas ini bukan kota iblis. Kekuatan ini, meskipun pendahulu sudah tidak ada lagi, tapi unta kurus lebih besar dari kuda. Akademi Dimensi Luas ini masih menjadi salah satu kekuatan teratas di alam semesta 5 dimensi ini. Dan segera, semua orang bubar. Di bawah, di kota iblis, Jonathan Lee tiba-tiba berhenti. Dia berkata pelan, "Aku tahu Yang Mulia ada di dalam kegelapan. Masalah ini karena keserakahan keluarga Lee aku.
Keluarga Li aku pantas mendapatkannya. Keluarga Li aku tidak akan membalas dendam, dan aku harap Yang Mulia berbelas kasihan, lepaskan keluarga Li. Setelah beberapa saat, ruang hampa di belakang Jonathan Li sedikit bergetar, tetapi dengan cepat kembali tenang. Jonathan Li perlahan menutup matanya. Terima kasih banyak. Bersambung.